Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum pemrograman web. Hari ini, video ini merupakan video pengganti untuk pertemuan pertama di kelas B khususnya ya. Mungkin bakal dipakai juga untuk kelas A, C, dan D mungkin ya. Di sini untuk pertemuan pertama mungkin saya masih sendiri. Eh, Perkenalkan, saya Randy Lutfi Prabowo. Nanti ada rekan-rekan saya, koornya untuk Pemweb ini ada Satria Sapta, kemudian untuk di kelas A dari Ivan Setiadi, kemudian Kurniawan Wiyolanto, dan Muhaimi, serta Fahri Aska, dan Putu itu di kelas C, lalu ada Alifan dan saya di kelas D. Em, Kontrak kuliah kurang lebih seperti ini, ada absen 10% untuk penilaian, namun teman-teman wajib hadir 100% ya untuk kehadiran. Kemudian tugas 20%, lalu kuis ini 20%, kuis diambil dari salah satu dua nilai tugas ya. Kemudian UTS 25% dan UAS 25%. Oke, kontrak kuliah ini kurang lebih seperti ini. Kemudian terkait kuis, kalau kurang jelas, teknisnya nanti akan disampaikan di kelas atau nanti boleh tanya di grup ya untuk teknis yang kuis karena salah dua nilai tugas. Oke, tatipnya seperti biasa, wajib ngisi logbook yang ada di laci. Kemudian maksimal telat 15 menit. Kalau telat minta izin ya, wajib. Kemudian nggak boleh main game, dilarang pakai alas kaki, dilarang merusak atau buang label kode alat, yang pasti dilarang makan ya. Kalau kita orang ya sebenarnya santai sih belajar, tapi dari labnya kan dilarang untuk bawa makanan ke lab dan apalagi sampai minum gitu kan bahaya buat laptop nanti tumpah. Kemudian em, nggak boleh ngotak-ngatik software yang udah ada tanpa izin aslab ataupun pengelola lab. Oke. Kemudian nggak boleh mindahin perangkat keras atau laptop kan yang kita pakai laptop atau PC yang kita pakai di lab. Ya, kurang lebih seperti ini untuk tatipnya seperti biasa. Oke, pemrograman web itu ngapain sih? Pemrograman web itu kita di sini pada praktikum ini sebenarnya cakupannya hanya tiga ini. Ada nanti bakal belajar HTML, kemudian kita belajar CSS ya, dan PHP. Mungkin di sini teman-teman udah pernah belajar ketiga hal ini atau satu atau dua dari tiga batasan materi ini. Kami sebagai asisten dosen tidak akan membatasi teman-teman untuk terus berkembang gitu ya. Tapi kalau di kelas kami minta untuk mengikuti materi dan tugas sesuai gitu ya dengan tugas yang diberikan. Ya harapannya sih eh, di sini kan ada teman-teman yang belajar dari nol juga. Eh, Nanti harapannya bisa berkembang bareng-bareng. Teman-teman yang udah belajar duluan bisa ngajarin teman-teman yang baru belajar dari nol. Lagi terkait PHP ini eh, mungkin akan ada di akhir gitu. Tapi ya kami tidak akan menghambat kalian untuk berkembang lebih dulu gitu. Oke, nextnya HTML itu apa? HTML ya teman-teman tahu kan ya HTML itu kan bahasa marka untuk dokumen biar ditampilkan di perambahan internet, maksudnya di browser gitu. Ya HTML biasa gitu kan. Kalau kalian make tag.html gitu nanti bisa tampil kok. Next, CSS. Oke, CSS mungkin teman-teman yang nggak asing sama UI UX, CSS ini berperan banget. Jadi CSS ini kepanjangannya itu Cascading Style Sheet. Jadi dia untuk tampilan elemen yang tertulis dalam bahasa markup kayak HTML itu. Jadi dia ini tujuannya itu untuk misahin konten dari tampilan visualnya di browser, oke, atau di situsnya. Ya pada intinya CSS untuk tampilan. Next, PHP. Kalau PHP itu singkatannya Hypertext Preprocessor. Jadi dia ini biasanya untuk komunikasi sisi server. Nah,
Nanti juga mungkin kalau ada kesempatan kita bakal belajar JS gitu untuk front end dan back end. Ya, PHP, JS mirip-mirip lah fungsinya. Oke, apa sih perbedaan dari tiga hal tadi? Perbedaannya yang pertama itu em, kalau HTML itu secara kasat mata itu kerangkanya, kalau CSS ya pakaiannya, dan PHP itu otak atau kemampuannya. Nah, nanti di PHP ini banyak banget function-function yang bisa dipakai. Kalau udah pakai framework, ya nanti mungkin belajar di mata kuliah web lanjut mungkin ya. Kemudian CSS itu ya tadi kan tampilannya, HTML berkaitan dengan kerangka dasar. Tools yang kita pakai, sementara masih tiga. Kalau teman-teman mau pakai di luar ini, mungkin saya sarankan pastikan teman-teman udah benar-benar kenal sama tools yang dipakai. Misalnya VS Code kan jelas-jelas text editor. Mungkin teman-teman mau pakai Sublime Text, oke nggak apa-apa. Atau udah pro banget mau pakai Notepad, oke nggak apa-apa juga. Oke, asalkan teman-teman udah ngerti ngatasin errornya kalau make di luar VS Code. Kemudian ada XMPP. XMPP ini kita pakai sebagai web server lokal untuk di komputer. Nanti akan ada pengaturan file manager, bukan file manager apa yang namanya. Nanti ada kayak eh, naruh filenya di mana gitu agar ditampilkan di browser. Kurang lebih begitu. Nanti teman-teman bakal belajar kok. Kemudian browser, ya browser terserah kalian mau pakai Microsoft Edge, eh, Chrome, atau yang lain bisa. Tapi saya rekomendasikan pakai Chrome aja, ya. Selain tiga ini belum ada, mungkin kedepannya bakal bertambah. Terus kalau teman-teman yang pakai VS Code tidak menutupi atau nggak menghambat untuk pakai plugin, silahkan, nggak apa-apa, ya. Sumber belajar kita dikit sih, tapi kalau dibuka satu-satu lumayan. Apalagi playlist dari Unpas. Pertama ada YouTube channel web programming Unpas. Mungkin ya kalian yang udah akrab sama dosen di Unpas, kalian tahu kan YouTube channelnya. Kemudian Witri School. Witri School siapa sih yang nggak tahu anak Telkom Witri School? Masa nggak tahu, ya kan? Em, dan mungkin ada blog atau situs lain yang bisa kalian pelajari. Kelemahan dari Witri Schools itu mungkin pakai bahasa Inggris. Kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia bisa, tapi nanti jadinya rancu. Jadi ya saya sarankan kayak petani kode tuh ada juga. Ya, oke. Kita bakal bahas satu-satu. HTML, struktur dasarnya seperti ini. Jadi ada yang namanya tag. Jadi tag itu dia bakal ngawalin dari eh, isi dari strukturnya. Jadi di sini dot type HTML. Jadi ini tag tag ini untuk membuka file HTML. Kemudian ini dilanjutkan dengan tag HTML. Lalu di dalam HTML ini nanti ada beberapa bagian. Kalau teman-teman mengerjakan secara terstruktur, ada head, ada body, eh, ya. Sementara dua itu dulu deh. Head itu biasanya dipakai untuk judul halaman. Judul halaman itu yang berada di atas, nanti saya kasih lihat. Kemudian biasanya juga ada style di head itu. Style itu ya CSS itu sebenarnya ya. Kemudian kita lanjut ke tag body. Tag body ini inti dari HTML-nya. Jadi kalau nanti mau buat tabel ya di dalam body ini. Di body juga ada tag tag judul ya. Tag H1 itu heading artinya. Heading satu. Kalau P itu paragraf untuk paragraf. Oke. Struktur dasarnya kurang lebih begini. Bisa dicari lebih di website ya mungkin. Oke, tagnya ada banyak. Mungkin akan saya jelaskan beberapa aja ya. Um, Doc type ini dia untuk mendefinisikan bahwa dia itu jenis dokumen HTML.
yang dapat digunakan di halaman web. Kemudian tag HTML menandakan awal dan akhir dari sebuah dokumen. Oh ya, tadi lupa ada tag penutup. Tag penutupnya ini biasanya tag penutup itu ditandai dengan apa nih? Slash ya. Slash apa backslash? Slash ya. Slash terus nama tagnya apa? Kurang lebih begitu. Kemudian ada title, ya, sorry saya sudah jelaskan. Dia bakal nampilin di tab atau jendela browser. Judulnya, ya, judulnya. Terus ada body, body ini konten intinya yang bakal ditampilkan dalam halaman web. Terus tag H1 tadi, ini untuk heading level 1 atau judul level 1, biasanya besar, yang paling urutannya itu ada H1, H2, H3, dan seterusnya. Dan yang paling besar itu H1. Dan biasanya sih H6 itu udah termasuk kecil sih. H6, H5 itu kecil. Apalagi kalau paragraf, paragraf itu eh, standarnya teks gitulah. Kalau dilihat kasat matanya. Oke, next. Ah, ini tambahan tag HTML. Sebenarnya banyak sih, ada tabel, ada di dalam tabel itu ada TH, TR, T-head, dan lain-lain. Tapi di sini mungkin cuma ada 5 dulu yang dibahas ya. Terkait list, kemudian cara buat garis, dan baris baru. Untuk buat garis horizontal, kita pakai tag HR. Dicoba ya di laptop teman-teman. Sambil nyoba, bisa di pause videonya. Kemudian tag BR. BR ini baris baru ya. Jadi nggak ada tag penutup. Oh ya, nggak semua tag itu ada tag penutupnya. Jadi kalau ada pembuka, ada penutup. Nah, penutup itu nggak harus ada di beberapa tag. Contohnya ya BR ini. Kemudian UL, unordered list. Jadi dia buat daftar item atau list item yang nggak terurut atau nomor tertentu. Jadi dia nggak, ya sama kayak ballot gitu. Kemudian OL, order list. Biasanya dia secara terurut kayak nomor, abjad, itu pakai order list. Kemudian ada list LI atau list item, tagnya LI itu ya. Ini tagnya. Nah, oke. Sorry lupa pakai pointer. LI, list item, ya udah jelas untuk nentuin item atau list dari tag order list OL maupun tag UL unorder list. Jadi nanti tuh di dalam UL ada LI itu. Oke, kita sekarang praktik teks sama struktur data yang tadi ya. Kita praktikin dulu. Oke, sebentar. Hmm, tadi kan udah ada kasih tahu toolsnya apa aja. Jadi toolsnya itu VS Code. Nah, ini VS Code ini namanya. Jadi VS Code ini text editor. Ada beberapa menu baris ini ya. Ini eh, Explorer untuk melihat file ya. Ini juga filenya. Terus ini search. Kemudian source control. Ini untuk repository. Kalau kalian connect ke GitHub, di push di sini juga. Terus di sini ada run dan debug extension. Biasanya kayak plugin gitu lah. Oke. Em, Sejauh ini itu ya yang mungkin bakal dipakai selama beberapa minggu ke depan. Kita buat file baru ya di sini, new file, text file aja. Select image, kita mau pakai bahasa HTML biasa ya. Ya udah HTML. Terus ditulisin di sini framework is save. Ctrl S, Ctrl S, kita taruh di desktop aja lah. Bentar. Udah, ini. Oke, kalau mau komen pakai tanda ini tanda komen. Oke,
Terus kita praktikin langsung aja. Iya ya. Coding ini. Oke. Pertama, di sini kita buat dulu tag penanda HTML-nya. Oke, kayaknya kegedean deh. Oke, cukup pas. Pertama kita buat blok. Lupa tag-nya. Oke, setelah itu HTML. Kalau kalian sudah pasang plugin, kalian tinggal ketik HTML terus tab, maka dia otomatis berbarengan sama tag penutup ini. Oke, kalau nggak salah tanpa plugin juga bisa kalau HTML. Tapi dicoba aja dulu untuk teman-teman yang baru install VS Code di laptopnya. Oke, terus kita pakai title di sini. Titelnya misalnya ya kayak ini judul. Oke, kita closing nih, nggak kelihatan. Judul, terus ada body. Badinya di, oh enggak, sorry, sorry. Titelnya di dalam head. Jadi kita buat head di sini, head. Nah, titelnya kita pindahin, kita cut, paste di sini. Terus setelah head ada namanya body tadi. Body ini em, isinya inti atau inti tampilannya. Pakai tag H1, ini heading 1 artinya. Kemudian ada paragraf pakai tag P, ya. Kenapa saya tidak cepat nulis tagnya? Saya pakai tab. Jadi saya tulis misalnya tag P kan, P aja terus tab itu. Bingung kenapa cepat. Yang baru belajar itu ya. Oke. Hmm, ini paragraf. Kita coba buat panjang. Set. Udah semua. Udah sesuai strukturnya. Karena kita belum pakai web browsernya, kita ke manual dulu. Oke. Oh ini keikut nih ada ininya tagnya. Sebentar ya. Keikut tag ini. Sorry. Oke, saya mau jelasin dulu. Jadi titel yang saya maksud itu bukan titel yang di sini ya, tapi titel yang di atas ini nih. Ya kan? Ya biasanya kan suka ada siakadu, tuh, siakadu, terus baru halamannya apa misalnya, dashboard, tuh, ya kan? Biasanya begini kan, ini titelnya. Terus heading, heading ini eh, head, dia H1 kalau mau dijadiin H2 bisa juga. Iya, jadinya lebih kecil. Nah, gitu. Terus tag P, paragraf, ini sama aja kayak defaultnya tulisan di HTML. Ya, oke kita lanjut ke tag lain. Ini udah semua. Sekarang kita tambahan tag. Kita buat HR dulu. HR ini kan buat garis. Kita coba. Kita refresh. Oh, sorry, sorry. Harusnya di bawah aja biar kelihatan. Kalau di situ nggak kelihatan. Sini. Nah, oke. Jangan lupa di save ya sebelum di refresh di sini. Kalau saya sih biasanya pakai auto save. Ini auto save. Nah, ada garisnya. Kalau tadi kan di atas garisnya, sekarang pindah ke sini. Karena saya pindahin di body, di body. Terus tadi ada tag apa lagi? BR.
BR itu enter, kita coba em, ini kita tambahin P baru aja bawahnya. Oke, ini baris baru. Enggak, nah. Ini BR-nya di sini ya, sebelum ada tulisan baris baru. Di sini nggak ada. Nah, dia jadi panjang banget enternya. Karena defaultnya tanpa BR pun sudah enter defaultnya. Udah tambahin BR, dia jadi double gitu, enternya. Itu, oke. After that, oke, list. Sekarang list. Untuk manggil list item, kita harus tahu dulu kita mau pakai eh, secara terurut atau tidak terurut. Kalau tidak terurut, misalkan kita buat di sini. Tidak terurut. Ini terurut. Terurut. Ya, terurut. Pakai UL. Di enter. Ini ada tag penutupnya ya, kalau UL. Terus list item LI. List item ini berlaku hanya untuk satu poin. Jadi misalnya tidak terurut. Ilkom. Terus, sorry. Biologi. Biologi. Terus, kimia. Fisika. Oke, matematika. Eh, saya rapiin ini pakai tab ya. Hmm, karena dia unorder, maka dia bakal gini, tidak terurut kan, unorder. Jadi poin-poin aja. Nah, kalau yang terurut, sudah jelas-jelas nanti dia bakal pakai, kayak apa namanya? Ya, pakai nomor. Jadi kita pakai di sini, kita copy aja, karena cuma contoh ya, Pak. Doang. Ini, kita lihat tagnya bentar nggak? Order list. Oke, udah. Dia bakal jadi terurut pakai nomor urutannya. Oke, em, list udah, HRBR udah. Mungkin tag sederhananya udah ya itu aja. Mungkin ke depan kita bakal belajar terkait tab, table maksudnya, terus form, eh, masih banyak yang lainnya. CSS apalagi masih banyak banget. Eh, mungkin ini aja dulu untuk materi minggu ini ya, pertemuan minggu ini mungkin itu dulu. Eh, oke, mungkin minggu ini kita belajar HTML dulu, nextnya kita belajar CSS, kemudian PHP di pertemuan selanjutnya. Em, kayaknya udah cukup. Oke, karena udah cukup, mungkin nanti ada presensi ya di kelas. Kalau nggak ada, tolong ketua kelas ditanyakan ke Kak Sabta ya sebagai koor. Kemudian tugas kayaknya belum ada. Kalaupun ada tugas nanti disampaikan di grup. Oke, mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.